Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2, yang mana kelompok kami akan membahas tentang manajemen sekolah inklusi. Di sini saya menjelaskan pengertian manajemen sekolah inklusi itu sendiri, bahwasanya manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan 4 fungsi utama. Yang pertama itu yaitu merencanakan atau planning, yang kedua mengorganisasi atau organizing, yang ketiga itu memimpin atau leading, dan mengendalikan atau controlling. Sehingga dengan demikian manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan seperti itu. Inklusi ini mempunyai pengertian yang beragam Steinbeck untuk mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah inklusi ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusi ini juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, seperti itu. Untuk mengenai konsep pendidikan inklusi ini muncul, dimaksudkan untuk memberikan solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Pendidikan inklusi ini memiliki prinsip dasar bahwa memungkinkan semua anak seyogianya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun pemendam yang mungkin ada pada mereka, seperti itu. Mungkin itu hanya pengertian dari manajemen sekolah inklusi itu sendiri. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya, biar kelompok pemateri kami yang menjelaskan, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Ubadillah. Di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama, B. Ruang lingkup manajemen berbasis sekolah. Memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan. Komponen-komponen tersebut meliputi kesiswaan, yang kedua kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, lingkungan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang terakhir adalah kegiatan belajar mengajar yang secara diagramatis seperti di bawah ini. Komponen-komponen tersebut merupakan subsistem dalam pendidikan, sistem pembelajaran. Bila terdapat perubahan pada salah satu subsistem komponen, maka menuntut perubahan atau penyesuaian komponen yang lainnya. Dalam hal ini, bila dalam suatu kelas terdapat perubahan pada input siswa, yakni tidak hanya menampung anak normal saja, tetapi juga anak yang luar biasa, maka menuntut penyesuaian modifikasi pengelolaan kesiswaan, kurikulum program pengajaran, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, lingkungan, serta kegiatan belajar mengajar. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Natun Masrura akan sedikit menjelaskan tentang manajemen komponen-komponen pendidikan. Manajemen komponen pendidikan ada beberapa. Ya, yang pertama manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan itu penerimaan siswa baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak luar biasa untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Untuk tahap awal, agar memudahkan pengelolaan kelas, seyogianya
Setiap kelas inklusi dibatasi tidak lebih dari 2 jenis anak luar biasa dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 anak. Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur. Yang kedua, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini mencakup tentang kurikulum nasional dan muatan lokal. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasuna. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya mengenai pelaksanaan manajemen pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang poin 3 dan poin keempat mengenai manajemen tenaga kependidikan dan manajemen sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu manajemen tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan dan mengelola dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Nah, tenaga pendidikan di sekolah di sini meliputi tenaga pendidik atau guru, maksudnya pengelola suatu pendidikan dan pustakawan. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana di sini maksudnya bukan hanya anak normal. Anak berkebutuhan khusus di sini juga perlu menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan kelainan dan kebutuhan anak tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimat Sudemila. Saya dari kelompok 2 inklusi. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima dan keenam, yaitu tentang manajemen keuangan. Yaitu manajemen keuangan adalah komponen yang ada di dalam suatu sekolah untuk keperluan yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut, seperti adanya rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi yang antara lainnya untuk keperluan. Jadi manajemen keuangan itu sendiri adalah mengeluarkan dana untuk memeriahkan atau penyelenggaraan yang ada di sekolah tersebut. Yang keenam yaitu manajemen lingkungan, hubungan sekolah dengan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Lembaga pendidikan lainnya seperti masyarakat hendaknya selalu terlibat dalam memajukan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Kisnaini Hela Putri akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya yang menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen sekolah. Pelaksanaan manajemen sekolah ini memiliki komponen dan sudah ada yang menyebutkan dari materi sebelumnya, jadi saya akan menjelaskan sisanya saja, yaitu tentang manajemen layanan khusus dan struktur organisasi sekolah. Kenapa harus ada manajemen layanan khusus? Karena siswa sekolah inklusi ini pastinya ada anak-anak yang normal, ada anak-anak yang luar biasa. Maka dengan adanya manajemen layanan khusus ini, anak yang luar biasa tidak akan terabaikan. Itu. Selanjutnya yaitu struktur organisasi sekolah.
agar semua komponen di atas, maksudnya yang sudah dijelaskan dari materi sebelumnya juga, dilaksanakan sebaik mungkin. Struktur organisasi sekolah inklusi dapat dibuat alternatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.